Pada tahun 2010, bulan Juni, sebuah rumah sakit di Beijing kedatangan seorang pasien. Pasien wanita tua umur 95 tahun. Pasien itu kadang-kadang tidak sadarkan diri, tapi kalau lagi sadar diri dia berteriak-teriak. Bunyinya adalah, saya ketahuan, saya ketahuan. Jadi petugas medis di rumah sakit itu tidak tahu mengapa pasien itu berteriak-teriak, dan anggota keluarganya pun juga tidak menjelaskannya. Beberapa hari kemudian, wanita tua itu meninggal dunia. Yang membuat petugas rumah sakit terkejut adalah pemerintah pusat mengutus orang untuk menjemput jenazah wanita tua itu dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Papausan di Beijing. Wanita itu namanya Shen Anna atau anak Shen. Anna Shen dilahirkan pada tahun 1915 di Provinsi Jiangsu dengan nama Shen Wan. Waktu umur 17, dia masuk ke sekolah menengah perdagangan di Shanghai. Sesudah lulus, dia masuk ke kursus stenografer, juru tulis cepat, supaya bisa dapat kerjaan. Hanya 6 bulan dia lulus stenografer. Dan kebetulan waktu itu pemerintah Provinsi Zhejiang membutuhkan seorang stenografer. Dan Anna Shen langsung diterima bekerja di pemerintah Provinsi Zhejiang. Anna Shen di sekolah menengah sudah berkenalan dengan beberapa teman yang mempunyai pemandangan yang revolusioner. Salah satunya adalah calon suaminya, yaitu Hua Mingzi. Ternyata Hua Mingzi adalah anggota Partai Komunis Bawah Tanah. Dan waktu Anna Shen mendapat pekerjaan di pemerintah provinsi, dia berunding dengan Hua Mingzi, dan Hua Mingzi melaporkan ke organisasi partai, dan organisasi partai menyarankan dia terima pekerjaan tersebut dan masuk ke pemerintahan Provinsi Zhejiang untuk mengumpulkan informasi untuk partai. Nah, kemudian Shen Anna atau Anna Shen menerima pekerjaan itu dan mulai dia bekerja di kantor pemerintah Provinsi Zhejiang untuk mengumpulkan informasi. Kebetulan pejabat tinggi Partai Nasionalis Kuomintang, yaitu Zhu Jiahua, menjadi gubernur Provinsi Zhejiang. Dia pun membutuhkan seorang stenografer, dan diterimalah Anna Shen sebagai juru tulis cepat bagi dia. Dan Zhu Jiahua ini sangat senang dengan cara kerja Anna Shen yang tulus, rajin, dan jujur. Anna Shen mencatat semua informasi dengan huruf stenografi, digabungkan dengan kode-kode ciptaan dia sendiri, sehingga apa yang ditulis oleh dia, orang lain tidak bisa membaca. Dan sesudah pulang ke rumah, dia langsung menerjemahkan kode-kode itu ke huruf normal. Sesudah itu diserahkan ke suaminya, Hua Mingzi, dan Hua Mingzi berdasarkan informasi itu ditulislah ringkasan informasi dan ditulis pada sehelai kertas tipis yang kecil, kemudian dimasukkan ke kotak korek api atau bambu kecil untuk kemudian diserahkan kepada penghubung partai untuk dikirim ke markas pusat Partai Komunis. Dan
penghubung partai itu juga atasan dari Hua Mingzi, namanya Xi Zhonghang. Sesudah 1 tahun bekerja, Sen Ana atau Ana Sen sudah lancar mengerjakan pekerjaannya, dan dia juga sudah lancar mengerjakan pengumpulan informasi, menjadi seorang spionase untuk Partai Komunis di kubu Partai Nasionalis Kuomintang. Tetapi 1 tahun kemudian, atasan atau penghubung partai yang namanya Xi Zhonghang tertangkap dan dipenjara, disiksa. Tetapi Xi Zhonghang bagaimanapun juga tidak membocorkan rahasia ini, sehingga Ana Sen dan suaminya selamat. Dan sesudah itu, Partai Komunis juga putus hubungan dengan Hua Mingzi dan Ana Sen, sehingga Hua Mingzi dan Ana Sen menjadi terkatung-katung, tidak ada pegangan, dan waktu itu berlangsung selama 2 tahun. Dan pada tahun 1938, karena kaum komunis dan kaum nasionalis Kuomintang menjalin kerjasama yang kedua untuk melawan agresi militer Jepang, maka Partai Komunis Tiongkok bisa secara umum membuka kantor penghubung di kota Wuhan. Dan mendengar berita itu, Ana Sen dengan suaminya Hua Mingzi gembira karena bisa menghubungi partai lagi, dan segera Ana Sen pergi ke kota Wuhan untuk mencari kantor penghubung dari Partai Komunis Tiongkok. Dan di sanalah dia ketemu dengan pimpinan Partai Komunis Zhou Enlai dan Tung Piu. Dan waktu itu Tung Piu memberitahukan kepada Ana Sen bahwa Zhu Jiahua yang gubernur Zhejiang itu sudah naik pangkat menjadi sekjen dari Partai Nasionalis Kuomintang, dan disarankan Ana Sen untuk pergi ke Zhu Jiahua untuk melamar pekerjaan. Dan instruksi ini diterima oleh Ana Sen dan dia pergi menghadap ke Zhu Jiahua. Zhu Jiahua melihat Ana Sen kembali, dia sangat senang dan segera diterimanya. Dengan demikian, Ana Sen sudah masuk ke titik pusat kubu nasionalis Kuomintang dan bekerja sebagai pencatat secara cepat untuk segala urusan Partai Nasionalis maupun urusan militer kubu Kuomintang. Dan waktu itu pimpinan tertinggi dari Kuomintang yaitu Chiang Kai-shek pun membutuhkan seorang stenografer yang unggul. Makanya Ana Sen juga dipakai untuk setiap kali rapat partai tertinggi atau rapat militer tertinggi. Ana Sen mulai bekerja di kubu nasionalis Kuomintang pada tahun 1935 sampai 1949, selama 14 tahun. Dan mulai 1938 bekerja di samping Chiang Kai-shek selama 11 tahun dan melewati segala macam peristiwa yang berbahaya dan badai-badai. Tetapi karena kelihayan dari seorang Ana Sen, itu semua bisa dilewatinya secara selamat dan bisa sangat tepat waktu untuk mengirimkan informasi-informasi penting ke markas besar Partai Komunis Tiongkok, termasuk segala rencana rahasia dari operasi militer untuk menumpas Partai Komunis dari Chiang Kai-shek. Dan setiap kali apa yang diucapkan oleh Chiang Kai-shek atau apa yang sudah ditetapkan sebagai rencana operasi militer yang sangat rahasia, maka
Beberapa jam kemudian informasi itu sudah sampai ke Ketua Mao Zedong, sehingga Ketua Mao Zedong bisa melakukan strategi untuk melawan operasi militer dari Chiang Kai-shek, dan setiap kali berhasil mengalahkannya. Sesudah Perang Dunia Kedua selesai dan Jepang menyerah, maka Chiang Kai-shek kembali ingin menumpas Partai Komunis Tiongkok. Dan ini menyebabkan terjadinya Perang Saudara Kedua dari tahun 1946 sampai 1949. Selama 3 tahun. Perang Saudara Kedua ini juga disebut Perang Pembebasan. Dan kubu nasionalis Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek dan kubu komunis pimpinan Mao Zedong dengan tentara pembebasan rakyatnya selama 3 tahun melancarkan peperangan dan akhirnya berhasil mengalahkan kubu Kuomintang, dan rejim Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Dan Sun Ana dengan suaminya Hua Mingzi mendapat instruksi dari Partai Komunis bahwa mereka tidak usah mengikuti Chiang Kai-shek lari ke Taiwan dan kembali ke kubu komunis. Maka pada bulan Februari tahun 1949, Hua Mingzi meninggalkan kubu Kuomintang kembali ke kota Shanghai, dan disusul oleh Anna Sen pada bulan April 49. Dengan alasan kepentingan keluarga, dia meninggalkan kubu nasionalis Kuomintang dan pergi ke kota Shanghai, bergabung dengan suaminya Hua Mingzi dan menetap di Shanghai sebagai penduduk biasa. Dan pada bulan Mei tahun 1949, kota Shanghai dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Rakyat dan berakhir dia anasan sebagai spionase di kubu Kuomintang. Dan sampai bulan 9 atau 1 Oktober berdirilah Republik Rakyat Tiongkok, dan Anna Sen sebagai spionase ulung selama 14 tahun di kubu nasionalis Kuomintang dan 11 tahun di samping Chiang Kai-shek telah menyumbangkan jasanya yang luar biasa atas berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Dan sejak tahun 49 sampai hari tua, Anna Sen dan suaminya hidup sebagai orang biasa dan tidak pernah menceritakan riwayatnya kepada siapapun sampai meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Papausan. Maka riwayat Anna Sen baru diketahui oleh umum. Itulah seorang Anna Sen.